Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Rizky Hidayat dari program studi statistika. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Model ARIMA untuk peramalan harga beras di Provinsi Nangro Aceh Darussalam periode 2020 sampai 2025 sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan. Untuk bagian latar belakang, beras merupakan bahan pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia sehingga menjadi komoditas strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, harga beras mengalami fluktuasi signifikan akibat perubahan iklim ekstrim seperti El Nino serta faktor kebijakan impor dan distribusi. Kondisi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan inflasi pangan, sehingga diperlukan model peramalan yang akurat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah fluktuasi harga beras di Aceh periode 2020 sampai 2025 berpotensi menimbulkan tantangan terhadap kestabilan pasokan dan harga di daerah. Yang kedua, analisis pola pergerakan harga beras diperlukan untuk memprediksi perubahan harga sebagai rujukan bagi pemerintah. Yang ketiga, metode ARIMA digunakan untuk meramalkan harga beras dengan tujuan mengidentifikasi tren dan musiman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi pola dan tren situasi harga beras yang terjadi selama periode penelitian. Yang kedua, merumuskan dan mengestimasi model ARIMA yang paling sesuai. Yang ketiga, memproyeksikan harga beras untuk periode mendatang guna memberikan gambaran mengenai potensi perubahan harga di masa depan. Yang keempat, menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil peramalan sebagai bahan dalam kebijakan ketahanan pangan daerah, khususnya di Provinsi Aceh. Kajian Pustaka Komunitas Strategis dan Harga Beras. Nasi merupakan makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh warga Indonesia dan menjadikannya komunitas strategis yang penting untuk ekonomi negara. Fluktuasi harga beras dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu krusial dalam stabilitas pangan nasional. Kenaikan harga beras memiliki dampak yang luas karena komunitas ini merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Peramalan dan deret waktu. Peramalan atau forecasting merupakan proses memperkirakan nilai suatu variabel di masa depan berdasarkan data yang tersedia. Dan untuk analisis deret waktu adalah metode statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu. Yang selanjutnya ada ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, merupakan salah satu model peramalan yang cukup populer untuk data dari waktu. Model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu autoregressive, integrate, dan moving average. Integrate dilakukan untuk mengubah data non stasioner ke dalam bentuk stasioner, sehingga model dapat mengidentifikasi pola yang lebih stabil. Keunggulan dari ARIMA adalah kemampuannya memperkirakan model yang fleksibel dan dapat digunakan untuk data yang tidak stasioner serta memberikan peramalan yang akurat. Uji diagnostik model dilakukan untuk memastikan model ARIMA yang dibangun memadai. Serangkaian uji diagnostik harus dilakukan. Yang pertama ada uji signifikan parameter model, bertujuan mengonfirmasi apakah setiap parameter yang diestimasi secara statistik berbeda dari nol. Yang kedua ada uji normalitas residual, untuk memeriksa apakah residual mengikuti distribusi normal. Yang ketiga ada uji whiteness residual, untuk memastikan bahwa sisa nilai residual bersifat sepenuhnya acak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terlebih dahulu, menunjukkan bahwa ARIMA efektif dalam peramalan harga beras dan komunitas pertanian, yang mana hasil peramalan terbukti berpengaruh terhadap kebijakan impor, distribusi, dan stabilitas harga. Untuk bagian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Bank Indonesia. Bank Indonesia, situs web resmi Bank Indonesia dipilih karena data bersifat resmi, akurat, terverifikasi, dan otoritatif dalam memantau inflasi.
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan yang pertama pengumpulan data dari website BI, kemudian dan melakukan pembersihan data seperti menangani data hilang dan juga transformasi data. Yang kedua, dilakukannya analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola umum, tren, dan fluktuasi harga. Selanjutnya dilakukannya pemulihan ARIMA. Yang pertama dilakukannya uji stasionaritas. Dilakukan uji stasionaritas terhadap varians dan mean. Dan untuk uji stasionaritas terhadap mean dilakukannya uji ADF. Selanjutnya dilakukannya identifikasi model dengan mengamati pulat ACF dan PACF untuk memperoleh kandidat model ARIMA. Kemudian memilih model terbaik dengan nilai AIC terkecil. Selanjutnya dilakukannya uji diagnostik dan lakukan evaluasi. Untuk uji diagnostik dilakukannya uji normalitas residual dan uji white noise untuk memastikan residual bersifat acak dan berdistribusi normal. Kemudian dilakukannya peramalan dengan model terbaik dengan nilai AIC terkecil untuk memprediksikan harga beras hingga tahun 2025. Selanjutnya dilakukan evaluasi seperti melihat akurasi model dinilai menggunakan metrik kesalahan seperti MAPE dan RMSE. Selanjutnya dilakukan implikasi kebijakan dengan interpretasi hasil peramalan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi ketahanan pangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.